Shalom. Saya bersuka cita hari ini. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena hari ini hari yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau mengucap syukur buat 1 minggu yang Tuhan sudah pimpin Terima kita. kasih Tuhan. Buat hari demi hari Tuhan sudah pimpin kita. Buat setiap jam, setiap waktu, setiap detik Tuhan sertai kehidupan kita. Haleluya. Terima Kami kasih. bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Naikkan Tuhan. mazmur kita kepada Engkau Tuhan. sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Haleluya. Tuhan. Kasih-Mu Kami bersyukur ajaib. kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam Terima hidup. kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Yesus, Terima Kau sungguh kasih, baik Tuhan. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Amin. Dan kami mau selamanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima Karena tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya dengan memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Sebab Engkaulah Raja kami. Mari kita katakan, kasih, Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Yes, yes, God. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau. ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yes Tuhan. Mari ini boleh keluar dari hati kita sebagai ucapan syukur kita. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Yes Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala kemuliaan, Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Kau
tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari jemaat bangkit berdiri, kita berkatakan Dia besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, Kau Allah yang besar. seperti Tiada seperti Tuhan. Tiada seperti tiada Tuhan. seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan dengan iman, tiada seperti Yesus. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan. Kiralama, karalama ya, syakaralama, takaralama ya. Sebab Engkau besar. Sebab Engkau besar Tuhan. Terima kasih, Sebab Engkau Tuhan. besar Tuhan. Tiada Amin. seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Amin. Dan kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Kami percaya Kau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, Dan kami percaya Tuhan Kau akan melawat kami Tuhan. Amin. Urapan yang baru itu Tuhan akan Kau Haleluya. curahkan Tuhan. Dan kami Haleluya. pulang bawa berkat yang luar biasa Terima kasih, daripadamu. Bapa. Mari ambil alih ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Kau yang menjamah dan melawat hati kami. Kami buka hati kami selebar-lebar ya Tuhan. Untuk menerima urapan yang baru daripadamu. Amin. Terima kasih yang siap memuji Tuhan. Yang siap dibaharui oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Siapa bersuka cita hari ini? Saya merasakan Tuhan Yesus sangat baik. Boleh lihat kiri kanan kita. Mungkin boleh kasih Gus apa nih namanya? Tos. Tos atau apa? Oke, yang di atas. Boleh kita beri kemuliaan sekali lagi sama Tuhan, amin. Saya percaya Tuhan itu baik, amin. Tuhan kita ajaib, amin. Tidak terbayang kasih setia Tuhan. Karena ajaib Tuhan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Beri hati buat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Amin. Kau yang ajaib Tuhan. Mari berikan hati kita buat Tuhan. Berikan suara kita buat Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita. Kalau Tuhan Allah yang ajaib. Dan tak berbanding kekuatanmu Tuhan, katakan
Mari katakan terus, Dialah Raja kita. Karena tak terbayang kebesaran Tuhan, kita mengakui Tuhan kita. Mari berikan tepuk tangan. Yuk katakan. Ajaib Kau Tuhan. Syukur Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Kaulah Raja mulia. Mari katakan sama-sama, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama katakan dengan saya, Yesus Raja, amin. 3 kali, amin. Boleh angkat tangan kita biar orang boleh melihat, biar masalah kita yang kecil boleh melihat kalau kita punya Raja mulia, amin. 1, 2, 3. Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami anak Raja Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa seorang Raja Tuhan, yang sanggup melihat kami Tuhan, yang mengangkat kami dari keterpurukan kami Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita, berikan waktu yang terbaik, berikan hati yang terbaik. Karena dengan firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Syikiralaba takaralaba ya syakaralaba ya syakar. Syikiralaba tasyakaralaba ya syakar. Kayak bersyukur Tuhan. Firman-Mu berkata, Kaulah kuatku. Firman-Mu Berkata Kau besertaku, Yes. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Amin Tuhan. Sebab firman-Mu yang berkata, Kau beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Yes Lord, itulah kekuatan kami. Maka kuat roh dan jiwaku. Biar tangan-Mu Tuhan, amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, amin, sebab dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Mari kita mau terbang bersama Tuhan. Di tengah Menghadapi setiap badai hidup. bersama dengan Tuhan. Ku tak menyerah, Menghadapi setiap masalah bersama dengan Tuhan. Kau kekuatan Karena Tuhanlah kekuatan dan kita. perlindungan. Yes, Tuhan. Kau mendengar setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Oh, dengan sayap-Mu saya serahkan pada hamba-Nya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Amin. Haleluya. Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Dengan rendah hati kami datang kepadamu pagi ini. Di dalam setiap pergumulan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Amin. Amin. Itu sebabnya kami butuh akan pesan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Sehingga pesan-Mu hari ini sungguh akan memberkati kami. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Amin. Yang lemah Engkau beri kekuatan. Yang susah Engkau hiburkan.
dan yang punya problem Tuhan berikan kemenangan. Kami pulang mendapat pemulihan dari Engkau. Amin. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan saya saudara selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, karena ini baru pertama kali hadir, tentunya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menerima kehadiran saya, Pak Sujanto juga yang telah mengundang saya, dan hari ini kita bersama-sama bisa saling berkenalan. Mungkin tidak salahnya saya buka, kalau dalam judul lagu kata bukalah topengmu, padahal bukan topeng ini, beneran saudara wajah saya buka dulu. Ini wajah saya, ya mungkin nanti kalau di luar kita bisa saling menyapa, puji Tuhan. Nama saya sesuai dengan nama murid Tuhan Yesus yang diangkat menjadi pemimpin dari 12 murid, namanya adalah Petrus. Kemudian oleh ayah saya dikasih nama belakang Legowo. Petrus dari kata Petra, keras. Memang saya punya sifat, punya watak keras. Baik dalam penggembalaan dan sebagai dosen gitu ya. Bagaimanapun kadang-kadang saya keras hanya untuk kebaikan mereka. Tapi yang belakang itu pasti Legowo gitu saudara ya. Kita sama-sama satu perguruan di Gereja Bethel Indonesia. Saya di Jakarta Bapak Ibu Saudara ya. Tapi dari sini sudah tidak terlalu asing karena saya beberapa kali di GB Eklesia. Bulan depan juga di Pak Hendra ya, Pasar Baru. Sejak tahun 98 saya mengisi acara di Radio Heartline di UPH sana, 98, 99 sampai 2000 gitu ya, jadi cukup. Walaupun saya baru pertama kemarin gitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sudah dilihat tentunya topik kita adalah masih kecewa. Kecewa itu bukan masalah Bapak Ibu Saudara. Dampak dari kecewa itu baru masalah. Jadi kalau masalah bukan kecewa, manusiawi. Dampak dari kecewa itu baru itu adalah sebuah masalah. Kita buka dulu dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 23. Lukas ini tetangganya Markus, satu gang lain RT aja Bapak Ibu Saudara ya. Bisa ditampilkan Lukas pasal 7 ayat 23. Baik, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Jadi konsep kebahagiaan Bapak Ibu, konsep keberhasilan, kesuksesan sebetulnya sederhana. Suka dengar firman, direnungkan, dipraktekkan. Cuma banyak anak-anak Tuhan yang cuma dengar firman, boro-boro mau dipraktekkan, direnungkan juga enggak. Itu sebabnya kalau hari ini saudara ingin sukses, berhasil, bahagia dalam hidup saudara, dengarkan firman Tuhan hari ini, saudara renungkan, kemudian saudara praktekkan. Kalau aktor film, kalau sama sutradaranya dikasih klip gitu ya untuk dibaca, kemudian setelah mereka mau tampil, sutradaranya bilang kamera, action. Mereka enggak ada action, enggak ada sikap, enggak ada tindakan, enggak jadi itu filmnya. Jadi keberhasilan tergantung bagaimana kita bisa untuk merenungkan dan mempraktekannya. Jadi kesimpulannya mari setelah dengar khotbah hari ini kita renungkan dan kita praktekkan. Kecewa bukan masalah. Dampak dari kecewa itu baru masalah. Dalam konteks tadi Alkitab yang lama dikatakan, Alkitab yang terjemahan baru dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau saya baca dari Alkitab saya yang terjemahan lama, ini Alkitab saya terjemahan lama, sama saudara kecil ya, simple begini bunyinya saudara. Berbahagialah orang yang tidak meragukan aku.
Orang yang meragukan mulai timbul kecewa. Kalau sudah meragukan saudara sekalian dan timbul rasa kecewa, nah ini bisa sangat berbahaya. Kita lihat sekarang saudara sekalian, dampak dari rasa kecewa kalau kita tidak bisa kelola. Orang bisa kecewa ya, anak sama orang tua bisa kecewa enggak? Bisa. Alah. Kalau sekarang panggilan orang tua apa ya? Kalau zaman saya dulu kan bapak ibu gitu ya. Bapak ibu, terus beralih papa mama. Dari papa mama beralih papi mami. Setelah papi mami bokap nyokap. Disingkat bonyok. Bonyok gua nih jadul nih kuno, kulot. Bukannya kolot, kulot. Kulot itu kolotnya udah kibik banyak kuadrat. Masa jam 10 gua pulang kagak boleh malam? Orang tuanya keras, dia kecewa. Sebaliknya anak juga, orang tua juga kecewa. Suami kadang-kadang kecewa sama masa masak gini aja nggak bisa sih mie. Berapa ya kalau mami disingkat mie tek-tek, mie goreng, mie rebus itu. Masa masak gini aja nggak bisa mie? Istri tentu kecewa. Lo kalau gitu dulu jangan kawin sama gua. Istri bisa juga kecewa sama suami. Jadi saudara rupanya dampak dari kecewa ini sangat berbahaya. Kita lihat yang pertama, 2 saja ya karena terbatas. Rasa kecewa itu bisa mengakibatkan stres. Stres ini stadium 1. Kalau stres nggak bisa dikelola, dia akan bertindak ke stadium 2 yaitu depresi. Bedanya apa? Nah, saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Pengertian stres itu adalah mengalami gangguan mental. Mental itu cara berpikirnya mulai diganggu. Biasanya positive thinking, sekarang negatif. Jangan-jangan, kalau kata Pak Oga, jangan-jangan cepet dulu nih. Ada udang di balik rempeyek gitu kan. Stres itu yang diganggu mentalnya saudara sekalian. Nah, mental ini memiliki arti yang berhubungan dengan watak atau karakter atau batin manusia. Nah, kalau depresi itu ini ganggu bukan mentalnya, jiwanya. Udah stadiumnya udah naik saudara. Kalau sudah depresi, jiwanya diganggu, itu bukan berbahaya lagi. Dia nangis sendiri, dia ketawa sendiri, gitu kan. Lah kalau makan sendiri kali kenyang kan. Kalau ketawa sendiri gitu, waduh. Jadi yang pertama, kalau kita tidak bisa mengelola rasa kecewa, itu mengakibatkan stres saudara. Penyebab stres banyak. Kaum muda di sini mungkin ada penyebab stres. Ini udah umur 30 kok belum nikah. Ada yang stres kan? Kenapa dia stres? Orang tuanya menekan, lu kapan sih kawin? Udah 30 nih, kamu kan wanita. Aduh, jangan-jangan sampai teman-temannya bully. Gara-gara jodoh anak muda bisa stres. Apalagi saudara sekalian. Kan gak mungkin dong kalau jodohnya belum laku usia 30 kemudian obral 3.000 kan gak mungkin kan. Memang kaset gitu ya. 2, penyakit gak sembuh-sembuh. Ke dokter udah, ke tabib udah, ke sinse udah. Ke dukun aja belum gitu kan. Ke dokter stres saudara. Kalau dia gak bisa kelola, pernah saya baca di koran. Orang sakit gak sembuh-sembuh, dia minum minyak tanah saudara 1 botol. Ya nyawanya di antara bumi dengan langit. Ini bumi langit bukan judul sinetron ya, ini benar-benar bumi langit saudara. Sekarang saudara. Jadi ada beberapa penyebab stres saudara. Kembali ke Lukas pasal 7 ayat 23. Di situ yang kecewa siapa? Yohanes. Yang kecewa siapa sih? Yohanes
tukang bakso. Bukan Pak ya, saya kira Yohanes tukang bakso. Yohanes enggak ada yang enggak kenal. Semua orang tahu siapa Yohanes Pembaptis. Seorang nabi besar. Tapi perhatikan saudara, seorang nabi besar pun bisa mengalami rasa kecewa. Saya sudah mengabarkan berita tentang Mesias, saya sudah berjerih lelah, masuk penjara. Loh mbok, kalau kata orang Jawa gitu, mbok ya ketika saya di penjara tuh Yesus besuk gitu loh. Alkitab bilang Yesus nggak besuk, nggak mengunjungi, kecewa yang namanya Nabi Yohanes Pembaptis. Sampai Yohanes bilang sama muridnya, lu sini sebentar. Ntar kalau lu ketemu sama guru lu, Yesus, lu tanya, dia betul gak sih Mesias? Mulai, kalau dalam terjemahan Alkitab saya itu, Yohanes Pembaptis meragukan kemesiasan Yesus. Banyak orang tersinggung, kecewa, gara-gara gak dibesuk, gak disapa. Gua gak disapa, emang gak kenal siapa gua? Gua dijagi ini, tangan, dia gak salaman. Tangan gue kenapa sih, dia gak mau salaman? Nah. Yohanes Pembaptis dia kecewa karena Yesus tidak mengunjungi di penjara. Dia kecewa sampai innalillahi wa innalillahi raji'un tentang rojiun. Sampai kepala dipenggal. Saudara. Jadi dampak dari kecewa itu sangat berbahaya saudara. Sekarang kita lihat satu tokoh lagi. Tadi kan di Perjanjian Baru ya Yohanes Pembaptis. Satu tokoh lagi Elia. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Nah, coba kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Ini seorang nabi juga namanya Elia. Mungkin bisa ditampilkan juga. Sampai Elia bilang dia pengen mati saudara. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Ini nabi-nabi besar semua loh. Elia dahsyat, tapi Elia kemudian dia setelah ini dia baru menyadari Tuhan itu memang baik. Nah, kita akan lihat nanti nih. Sampai ketika dia mau meninggal pun Tuhan tidak izinkan meninggal secara apa? Mayat kan? Langsung Elia diangkat ke surga, dijemput dengan kereta kuda saudara. Sampai Elisa muridnya melihat, wih dahsyat saudara. Beda dengan Yohanes Pembaptis kan? Dia meninggal dipenggal oleh Raja Herodes. Oleh prajuritnya disuruh oleh Raja Herodes. Elia juga sama. Dia kecewa sama Tuhan karena apa? Dia sudah melaksanakan firman Tuhan, tapi dia dengar istri Raja Ahab menugaskan, kalau sekarang istilah preman kali gitu, menugaskan para prajurit untuk membunuh Elia. Waduh, Elia kemudian stres. Sampai dia bilang katanya, cukuplah Tuhan, udah saya mau mati aja lah. Saya nggak lebih baik dari nenek moyangku. Udah cabut aja nyawa saya. Perhatikan. Rasa kecewa yang berlarut. Dampaknya itu saudara. Luar binasa. Bukan luar biasa. Luar binasa sampai dia bilang. Mau mati aja Tuhan dah. Biasa orang kalau stres gitu. Udah gue mau bunuh diri aja dah. Mau minum tuh baygon rasa mungkin stroberi atau rasa durian montong kali enak. Dampak daripada stres itu sangat berbahaya saudara. Nabi-nabi besar ini ketika dia mulai meragukan kuasa daripada Allahnya, apa yang mereka lakukan? Tapi Elia tidak seperti Yohanes Pembaptis. Ketika kemudian Tuhan Allah melihat Elia lagi stres, Tuhan mengunjungi Elia. Tuhan berpesan kepada Elia. Sama Yohanes Pembaptis emang Tuhan gak berpesan. Berpesan juga lewat murid-muridnya. Ketika murid-murid datang sama Yesus. Guru tadi Yohanes Pembaptis bilang gini-gini. Terus
Yesus bilang, oke nanti kamu kembali ke penjara, bilang sama Yohanes Pembaptis, buta, dicelikan, timpang, orang yang mati bisa dibangkitkan. Ingat, setiap masalah sebetulnya Tuhan tahu. Karena firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakanmu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Kita yang sering meninggalkan ajaran Tuhan. Dan kita sering melupakan kasih karunia-Nya. Itu yang benar. Nanti baca kitab Ibrani itu ya. Tuhan bilang, aku sekali-kali enggak pernah melupakanmu. Aku tahu masalah hidupmu. Dan aku akan tidak meninggalkan kau sendiri. Yohanes Pembaptis kemudian mendengar pesan Yesus, sayang dia terus larut. Tapi Elia enggak. Elia kemudian datang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Coba kita lihat ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang kelima. Apa kata Tuhan Allah kepadanya? Bisa ditampilkan, bantu. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita stres, kita jangan pernah lupa Tuhan ada selalu bersama kita. Ada ayatnya? Ada. Nanti baca kitab Wahyu. Ini mentang-mentang Pak dosen, Pak guru kasih PR. Kan ada ayatnya begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Ketika aku ketuk pintu, orang itu membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengannya. Kalau kita mau buka pintu hati, Tuhan datang. Percaya Tuhan akan berbicara dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu dekat dengan kita. Nah, ketika Elia stres, Tuhan bilang, lu jangan malas-malesan, tidur mulu, tidur makan, bangun. Artinya apa? Ketika kita lagi punya rasa kecewa, mulai sedikit meragukan kuasa Tuhan, kita mulai nggak punya semangat, Tuhan datang kepada kita, sama kepada Elia. Bangunlah, artinya apa? Semangat. Kalau bahasa Korea mungkin cayo. Kita harus semangat. Karena ada ayat mengatakan Amsal 18 ayat 14. Coba kita lihat. Apa kata Amsal 18 ayat 14? Jadi kalau lagi kecewa hari ini, kita jangan diam, muram diri, kunci pintu gitu ya. Coba Amsal pasal 18 ayat 14 apa katanya? Bisa ditampilkan? Kalau kita punya semangat, orang yang bersemangat, apa katanya? Dapat. Nah, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang orang yang stres itu kan maunya apa? Diem aja. Lu gak usah tanya gua ah. Udah lu gak usah khotbah, gue tahu ayat-ayat gue tahu udah kayak ahli Taurat gue, lu gak usah datang ya. Bagian gue sendiri gak apa-apa. Udah lu sana aja. Gitu misalkan ke stres itu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Semangat, bangun saudara. Jadi kalau kita lagi stres, kita jangan berdiam diri. Kita harus dengarkan suara Tuhan. Kita harus punya semangat karena apa? Semangat ini, orang bersemangat itu dapat menanggung apa tadi katanya? Penderitaan. Semangat itu artinya ada roh Allah yang dalam hidup kita memberikan semangat untuk bisa menanggung penderitaan yang kita alami dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Tentu semangat mengandalkan Tuhan. Ada seorang suami. Dia gagal dalam kehidupannya. Dia kemudian akhirnya mengambil keputusan di Jakarta Pusat. Hamba Tuhan. Akhirnya dia kemudian pergi satu kota, dia ketemu cicinya. Dia bilang, sekarang saya mau
dagang lagi saya udah nggak mau melayani ini, saudara. Tapi kemudian cicinya di situ memberikan semangat dengan ayat firman Tuhan. Lu harus bangkit. Lu nggak bisa begini. Tetap harus penuhi panggilan Tuhan, melayani, mengembalakan. Dan ketika dia dengar suara Tuhan lewat cicinya, Tuhan itu bisa pakai siapa saja, saudara. Dia timbul semangat, dia kembali ke Jakarta. Dan sekarang dia mengembalakan yang luar biasa. Memang berapa kali saya udah khotbah, sinodenya bukan GBI. Saya ini enggak cuma GBI, GKJ juga gitu ya kan. Gemini. Ada juga ada salah satu jemaat. Saya diundang khotbah di salah satu mall di Jakarta. Setelah khotbah kemudian datang, Pak Pendeta saya boleh sharing. Maaf kalau sharing sama Bapak Gembala ya, jangan saya tamu. Terus gembala bilang, enggak apa-apa. Jangan, enggak apa-apa. Oke. Kenapa? Sharing. Pak Pendeta, bayangkan Pak Pendeta. Setiap hari kakak saya itu di makanan yang saya makan dikasih racun. Dosisnya kecil. Lama-lama dampaknya ada Pak Pendeta. Wah, gua harus bunuh nih. Saudara, memang gara-gara harta, warisan, duit. Gara-gara cian, tau cian ya? Orang kalau nggak punya cian kan bisa cia. Nggak bisa ciat, nodong. Kakak adik kandung bisa saling bunuh, saudara. Gimana Pak Pendeta, saya bunuh aja dia. Ya jangan dong. Dia aja berbuat jahat sama saya. Taunya dari mana? Saya periksa dokter. Masa? Iya. Saya kasih banyak masukan. Saya kasih tahu gembalanya, bisa untuk di follow up. Perhatikan, kecewa itu bisa membuat keputusan yang fatal. Ada seorang anak, saya sangat kenal anak ini. Teman-temannya sudah nikah, sudah punya anak. Dia lulus SMA itu sebetulnya dia nggak mau masuk ke dokteran. Tapi mamanya ini, alamak, galaknya kali itu. Macam mana pula tuh mamanya galak kali itu. Menekan supaya dia masuk ke fakultas kedokteran. Kemudian papanya, ya udah kamu terima aja, disupport. Dia nggak mau, tapi karena papanya dia mau. Nggak lama papanya meninggal. Karena dia mengendalikan papanya, dia begitu benci sama ibunya. Akhirnya dia stres, saudara, menghadapi. Karena dia nggak bisa kelola, depresi. Mohon maaf sekarang sudah nggak waras. Kalau sama saya masih kenal saya sering sedih gitu, saya sering ajak bicara, tapi aduh nih mamanya ya, lain sinode. Jadi, aduh, sampai sekarang saudara, dampaknya luar binasa kalau orang tidak bisa mengelola stres gara-gara kecewa. Yang pertama ketika kecewa kita harus bangun. Yang kedua apa? Ayat berikutnya tadi, bangunlah, kemudian apa katanya? Makanlah. Kita perlu bangun supaya ada semangat. Gitu ya. Semangat yang patah mengeringkan tulang, gak bisa melangkah jalan. Kita gak bisa bekerja dan sebagainya berpikir. Yang kedua ketika kita mengalami rasa kecewa, kita harus makan. Supaya apa? Supaya kita sehat. Tuhan bilang sama Elia, lu jangan begitu, lu jangan apa istilahnya, jangan purik kalau orang Bekasi gitu. Lu jangan, ya namanya jangan marah-marah begitu. Makan. Supaya apa? Satu, fisikmu itu kuat. Dan yang kedua, bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan makanan roti, rohani maksudnya. Iya kan? Karena Tuhan Yesus pernah bilang manusia hidup bukan hanya oleh roti. Ingat, roti harus makan. Tapi bukan itu yang paling penting. Roti kehidupan itu yang paling penting.
Roti makan, roti kehidupan makan. Jadi kalau kita sedang dilanda kecewa, bukan hanya punya semangat, kita juga dua hal harus lakukan. Makanan jasmani secara fisik, dan yang kedua makanan rohani. Tetap doa-doa kita. Saya sih stres Tuhan, aduh lah. Gimana istri saya judes banget Tuhan. Aduh gila, dari terbit mata sampai masuknya tuh burung beo sampai kalah. Aduh. Tapi Tuhan ampuni saya. Doa. Baca Alkitab. Ada banyak buku renungan. Minggu datang ke gereja. Supaya apa? Supaya makan rohani itu memberikan jawaban dalam pergumulan dan persoalan hidup kita. Ketika saya keluar kota di daerah Sumatera Utara sana, Indonesia sebagian besar sudah saya kunjungi. Ada seorang pengusaha yang traktir kami. Rupanya pengusaha ini saudara sempat kecewa antara suami dengan istri. Sampai begitu mendalam akhirnya mereka bersepakat untuk cerai. Mereka tahu cerai itu nggak boleh. Tapi ya kita udah gak nyaman dah. Ini hari apa nih? Hari Jumat. Senin kita akan ke pengadilan, kita punya pengacara. Minggu kita ke gereja terakhir kalinya berdua. Wih, masih sempat ke gereja. Dan ketika mereka Minggu datang ke gereja, yang menurut mereka itu terakhir kalinya. Tapi ketika mereka datang di gereja dengan duduk antara barat dengan timur, gak berdua lagi gitu. Tetapi firman disampaikan, mereka makan itu makanan rohani, roti rohani. Luar biasa, kuasa Tuhan melawat mereka. Setelah selesai dari gereja, mereka datang sama pendetanya. Mereka kemudian bersepakat tidak jadi cerai. Rupanya pengusaha itu yang mengundang kami makan. Menurut kesaksiannya. Karena apa? Ketika rasa kecewa melanda mereka, hampir mereka mengambil putusan bercerai, tapi kemudian mereka menyempatkan diri Minggu datang ke gereja untuk menyantap roti kehidupan. Makanan jasmani mereka pasti nyantap, cuma makan rohani mereka oke, untuk terakhir kalinya kita datang ke gereja. Tempat kita diberkati, tempat kita bergereja berjemaat menjadi anggota. Di situ kemudian firman Allah bekerja, kemudian mereka menyantap roti rohani itu. Tuhan bekerja dan mereka kemudian dipulihkan. Saya melihat luar biasa saudara. Yang terakhir ayat 15a. Kalau lagi kita kecewa, kita harus tetap andalkan Tuhan. Karena tadi kalau terjemah lama mengatakan, berbagilah orang yang tidak meragukan. Meragukan apa? Meragukan imannya kepada Tuhan. Mari teguhkan iman kita dalam rasa kecewa. Kita jangan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita karena Dia adalah Immanuel. Dari kata dasar imanen yang sangat dekat. El itu Elohim Allah. Jadi Immanuel Allah yang sangat dekat dengan kita. Saking dekatnya kita tuh nggak apa ya kalau bahasa sini. Kita kayak nggak menyadari bahwa Tuhan tuh ada. Ada bersama kita karena itu Immanuel. Kita yang sering membagi jarak. Ada kesempatan baca, entar Kesempatan doa, entar Kesempatan ke gereja, ya masih ada nanti minggu besok lah. Kan gereja nggak punya roda, nggak bisa kaki, nggak punya jalan gitu kan. Ada aja alasannya. Perhatikan saudara sekalian. Elia ketika kemudian dia dengar suara Tuhan, dia bangun, dia makan. Kemudian nanti kalau baca ya ayat 15, kembali ke jalanmu. Lu jangan lewat jalan sono, jalan sini. Jangan kembali ke jalan yang lama. Ini jalan yang akan menuju kepada pemulihan. Elia dipulihkan. Kadang-kadang kita kan merasa Tuhan itu kok dalam persoalan hidup ini kan kayaknya kok enggak bersama kita, enggak menolong kita.
Ini justru momen yang tepat, Tuhan harus tolong saya, kenapa enggak Tuhan tolong gitu kita kadang-kadang. Saya tutup satu kesaksian, ini semua kisah nyata. Jadi ya anak muda tapi sudah menikah, sudah punya anak satu. Usaha ini gagal, dia kerja ini gagal, usaha ini gagal. Dia panggil saya Om gitu, saya masih muda berarti. Baru hampir 26 usia saya sekarang. Mungkin tahu ya, Ibu Lydia dulu kakak, itu adik saya dia yang pernah khotbah di sini. Om, stres Om, kerja ini susah, usaha ini susah. Terus Om, ada teman akrab saya di salah satu kota Jawa Tengah. Dia bilang gini, gua punya nightclub, lu mah gua sohib, lu lagi susah gua tolong lu. Lu kelola nightclub gua ya, kafe gua. Pokoknya lu dapet jatah. Setahun bisa 4-5 kali. Gua kasih rumah dinas, kendaraan dinas. Terus tadinya saya pengen terima Om. Tapi setelah saya survei, ya Om, kagak dah, katanya orang Betawi, kagak dah. Kenapa? Jatah saya itu sangat mengerikan. Bukan hanya kupu-kupu malam. Aduh, mungkin 1, 2, 3 bulan saya kuat iman saya, 6 bulan. Saya khawatir Om nanti akhirnya saya tolak. Terus kalau saya buka usaha lagi gimana Om? Baik, bagus. Konselor kan harus begitu. Konselor itu nggak boleh, kamu harus, kita memberikan solusi saja. Keputusan di tangan konselinya. Saya juga pernah jadi guru konselor. Oke, doain ya Om. Kemudian saya dengan tim dari gereja kami berdoa. Sekarang usahanya sukses. Dari motor, punya mobil, bukan soal itunya. Yang saya lihat sekarang satu saja. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarganya harmonis. Mengambil satu sikap yang benar, keputusan yang tepat. Benar, saya percaya dia cuma 3-6 bulan dia akan kuat. Tapi setelah 6 bulan dia pasti gak kuat tuh di naik klub itu. Tahu sendiri dah. 15 tahun yang lalu, bukan 15 tahun yang lalu, sudah lama. Kenapa? Dia enggak larut dengan kecewa. Dia dengar pesan Tuhan. Dia minta pimpinan Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Sekarang keluarganya berbahagia. Yang terakhir, dampak kecewa bukan hanya bikin kita stres. Nah, yang terakhir ini. Matius pasal 13 ayat 57 sampai 58. Dampak dari orang yang kecewa, yang meragukan kuasa Tuhan. Dia tidak akan menerima mujizat dalam hidupnya. Lalu mereka kecewa, ini ayatnya saya baca ya. Saya ulang, Matius pasal 13 ayat 57 sampai 58. Ini Injil Malampir, Matius maksudnya ya, Matius ya. Bukan Malampir. Lalu mereka kecewa. Wah, kecewanya enggak individu, borongan. Biasa, udah kecewa terus biasanya nolak. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58-nya. Terus. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa? Karena kecewa kan, meragukan kuasa Tuhan. Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Orang kecewa jangan harap terima mujizat. Mujizat sama kesembuhan beda ya. Kalau orang sembuh tuh matanya sakit, sembuh. Kalau mujizat matanya buta, melihat. Itu bedanya ya. Kalau mujizat orang mati dibangkitkan. Kalau sembuh sakit pinggang, sembuh. Nah itu bedanya. Orang yang stres karena kecewa meragukan kuasa Tuhan. Jangan harap akan terima mujizat Tuhan dalam hidupnya. Nanti sedikit ya di Alkitab banyak kan waktu kita terbatas.
Namun satu hal yang saya katakan saudara sekalian hari menjadi kesimpulan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Amin. Kalau kembali back to Bible, tadi Lukas pasal 7 ayat 23. Berbahagialah orang yang tidak meragukan. Saya memakai pakai Alkitab. Terjemahlah di sini ada apa namanya bahasa-bahasa yang jarang kita baca lah gitu ya. Saya senang di sini Alkitab terjemahan lama. Berbahagialah orang yang tidak meragukan. Artinya kesimpulan gini, jangan pernah kita meragukan. Ketika ada masalah, oke kita kecewa. Tapi jangan kita terus larut, karena dampaknya ada dua tadi. Kita bisa stres, kita tidak bisa menerima mujizat dari Tuhan. Kalau hari ini ada yang datang karena dipenuhi rasa kecewa, tanggalkan. Jangan lagi kau bawa pulang. Itu sangat berbahaya. Hari ini ada Tuhan Yesus, Dia siap memulihkan saudara. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikannya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Terkadang kita merasa. Bisa ya? Terkadang kita merasa. Terkadang kita merasa. Terkadang, jangan sering. Sering kali kita merasa. Jangan. Terkadang, kadang-kadang. Nanti Pak Elsa ingat ya. Allah mengerti, Allah peduli, itu refnya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tidak ada yang terlambat saudara. Tuhan tak pernah berdusta. Yes, amin. Dia selalu pegang janji. Perhatikan, Dia pegang janjinya untuk menolong saudara. Bagi orang percaya, Amin. Mujizat nyata. Mari kita katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli. soalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat Dia mengerti, menjadi Dia peduli. nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal yang Tuhan pinta, Namun satu hal Dia pinta agar kita Amin. percaya sampai sampai mujizat. mujizat menjadi nyata. Inilah pesan Tuhan pada hari ini. Jangan pernah kecewa. Kalau terjemahan lama dikatakan, jangan pernah meragukan Tuhan. Percaya, Dia Allah yang mengerti persoalan di saudara. Dia paham apa yang kau alami. Karena Dia Immanuel.
Hari ini, kalau engkau datang dengan penuh rasa kecewa, tanggalkan. Biarlah engkau datang kepada Tuhan dengan hancur hati dan berkata, Tuhan, jamah aku hari ini. Aku gak akan pulang tanpa menerima shalom, damai sejahtera daripada. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau hari ini mungkin ada yang ingin didukung di dalam doa, saudara bisa angkat tangan. Tutup mata saudara, angkat tangan supaya Tuhan turun tangan menolong saudara. Tidak usah tengok kanan kiri, tengok Tuhan yang ada di depan saudara dan siap menolong saudara. Nyanyikan lagu ini sekali lagi refnya saja. Dia mengerti, dia peduli. Saya akan berdoa bagi yang angkat tangan sehingga Tuhan turun tangan menolong saudara hari ini. Dia mengerti. Amin. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Oh, dia mengerti. Dia peduli Persoalan yang kita alami. Yes, amin. Namun Satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Pagi ini Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Hamba tidak tahu masalah yang mereka hadapi. Yang hamba tahu Engkau sanggup menolong mereka. Dan pagi ini setiap tangan yang terangkat, siapapun Engkau, apapun masalah saudara, hari ini hamba berdoa untuk Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kemenangan, terima kesembuhan, terima berkat daripada Tuhan. Nah, hari ini Engkau akan pulang mendapat pemulihan. Terima kuasa Tuhan, terima damai sejahtera Tuhan. Dan kau pulang menerima shalom daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara dengan iman. Turunkan tangan saudara dengan iman bahwa Tuhan sudah menolong saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya pagi ini Tuhan sudah melawat, bekerja, menolong setiap tangan yang terangkat. Dan kau angkat selalu masalah hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah diberkati. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.